Halo guys, selamat malam ataupun selamat pagi ataupun selamat siang bagi yang melihat video gua. Sebelumnya perkenalkan gua Aan Wijaya dari Aan Wijaya Tech. Saya mau membahas tentang bahasa pemrograman yang bentuknya seperti ular, yaitu Python. Sebenarnya apa sih itu Python? Yuk mari kita bahas. Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi teman-teman, yang berorientasi objek yang ditafsirkan dengan semantik dinamis. Apa sih itu tingkat tinggi berorientasi objek? Ini bisa dengan kata lain itu high level programming, atau bisa diartikan bahwa bahasa tersebut itu lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia dibandingkan bahasa mesin atau assembly. Bener gak sih bilangnya assembly? Oke. Abaikan. Jadi Python itu bisa menggunakan sintaks yang mendekati bahasa manusia dan mengabstraksikannya itu banyak detail teknis seperti manajemen memori teman-teman. Saya contohkan terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke. Jadi bentar, kita minimize dulu untuk presentasi. Bentar, mana tadi? Oke, gua buat contoh satu .python.py. Jadi untuk ekstensi dari Python itu .py teman-teman. Kita enter, nah dia langsung seperti ini. Kita close dulu aja. Gua contohkan assembly dari Google ya. Assembly. Jadi gini teman-teman. Assembly ini kan sulit dibaca ya. Kayak MOV itu apa? AX itu apa? Kok ada komanya? Belakangnya tiba-tiba kan 5. Kan gak jelas teman-teman. Di bawahnya juga F spasi AX, 10. Ini kan kalau orang awam apalagi itu nggak paham ini apa, saya sendiri aja bingung. Kalau di Python itu lebih mudah teman-teman. Saya deklarasikan variabel X itu sama dengan 5 tambah 10. Jadi lebih mudah dipahami teman-teman. Jadi X sama dengan 5 tambah 10. Jadi ini penambahan. Di atas ini sebenarnya contoh dari penambahan melalui bahasa pemrograman assembly. abaikan. Kita kembali lagi ke poin-poinnya. Yang kedua itu semantik dinamis. Itu gimana sih? Semantik dinamis itu mengartikan bahwa tipe data dalam Python itu ditentukan secara otomatis antar angka atau ketika dijalankan. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kalian buat variabel, misalnya variabel X itu yang pertama adalah 5, yang kemudian lu juga ngoding mendeklarasikan variabel X itu berupa string, itu nanti yang muncul adalah stringnya teman-teman, bukan angka 5-nya. Jadi dia itu tidak seperti C atau Java ya, yang harus dideklarasikan terlebih dahulu itu tipe datanya seperti apa. Jadi gua contohkan lagi untuk contoh 2. Kita buat contoh 2.python. Kalau di Python itu misalnya X sama dengan 5, X sama dengan ini string. Kalau kita cetak di command prompt, itu caranya print X. Jadi kita jalankan kayak contoh
rondo2.py. Nah ini nanti dia keluarnya ini string, bukan angka 5. Jadi dia itu cara Python-nya itu membacanya itu runtime, selalu ketika waktu eksekusi itu yang bawah yang akan terbaca atau tercetak. Sedangkan kalau Java, setahu saya itu dia harus diinisiasi. Misalnya int itu menandakan bahwa dia integer, variabelnya adalah x. Nanti misalnya kita angka 6 dan kemudian kita ganti yang bawahnya itu ini string. Itu akan menjadi error teman-teman. Soalnya di variabel x ini sudah dideklarasikan dengan tipe data integer, bukan string. Jadi kalau string setahu saya itu dia string x gitu teman-teman. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Oke. Struktur data bawaan tingkat tinggi ini dikombinasikan dengan pengetikan dinamis dan peningkatan dinamis, membuatnya sangat menarik untuk pengembangan aplikasi cepat, serta digunakan sebagai bahasa script atau perangkat untuk menghubungkan komponen yang ada bersama-sama. Jadi pada intinya itu Python itu bahasa pemrograman yang untuk membuat aplikasi dengan cepat. Itu Python juga bisa teman-teman. Lalu di atas ini juga ada bahasa berorientasi objek. Apa sih orientasi objek? Jadi itu Python itu didukung OOP teman-teman. Kalau kalian tahu itu namanya OOP atau bisa dikatakan Object Oriented Programming. Jadi dia itu mendukung paradigma berorientasi objek. Artinya kita bisa membuat objek yang memiliki atribut data dan metode fungsi. OOP ini membantu dalam membuat kode yang lebih modular dan mudah dipelihara. Buat contohkan lagi, contoh 3. Oke. Bentar teman-teman. Kita misalnya membuat contoh suatu kelas yang mana itu kelas mobil. Bisa def init self merek warna. Kita self merek adalah merek. Merek self warna adalah warna. Lalu kita buat function lagi namanya info masih self return f mobil, mereknya itu apa, self merek, dan berwarna self warna. Ya, jadi seperti ini contohnya OOP. Jadi saya membuat kelas yang mana itu kita inisiasi dulu variabel merek dan warna, dan lalu kita return stringnya itu di variabel info. Bagaimana sih cara manggilnya? Sebenarnya simple sih. Kita membuat objeknya, misalnya gua buat variabel mobil 1 lah, sama dengan kita panggil kelasnya mobil Toyota, kemudian merah. Jadi ini Toyota miliknya variabel merek dan merah adalah milik variabel warna. Lalu bagaimana sih cara menjalankannya? Jadi itu untuk menjalankan atau menampilkan stringnya itu ada di variabel fungsi. Kita itu manggilnya itu mudah teman-teman. Tinggal ketik print mobil 1 dot
.info. Jadi seperti itu teman-teman. Kita ambil variabel ini yang isinya adalah kelas yang ada istilahnya parameter Toyota dan merah, bukan isi dari parameter merek dan warna ya maksudnya. Kemudian di print ini ketika mau dicetak, panggil variabel ini .info. Ini menandakan bahwa misalnya bahasanya gimana ya, mobil tolong panggilin fungsi info dong untuk mencetak string ini. Nah seperti itu bahasanya. Lalu kita jalankan py contoh 3.py. Jadi menjalankan file di suatu Python bisa menggunakan py atau Python gitu, Python. Sebenarnya lebih mudah yang atas ini, lebih simpel lah, mobil Toyota dan berwarna merah. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali ke poinnya. Selanjutnya, nama Python itu sebenarnya terinspirasi dari acara komedi teman-teman. Nama komedinya itu Monty Python's Flying Circus. Itu yang dilaksanakan di BBC. Acaranya BBC maksud saya. Jadi Pak Guido van Rossum ini menciptakan bahasa ini tuh ketika membaca skripnya acara tersebut, dan dia dalam hati seperti ini, bahasa ini sangar ya, kayaknya udah diingat Python gitu. Makanya dia itu menamakan bahasa pemrograman itu adalah Python. Selanjutnya adalah keunggulan Python. Python ini mudah dipelajari dan dibaca. Seperti yang saya jelaskan seperti tadi, sintaks Python itu sederhana teman-teman dan mirip dengan bahasa manusia. Lalu bahasa Python ini tidak perlu tanda kurung kurawal seperti di Java ya teman-teman. Kalau kalian belajar Java ataupun di PHP itu, misalnya kalian membuat fungsi itu nanti seperti ini teman-teman, harus adanya kurung kurawal seperti itu. Misalnya ini di PHP ya, PHP function index data. Misalnya di Laravel itu ada request, parameter request. Nah, kalau di PHP itu perlu seperti ini, kurung kurawal. Di JavaScript pun juga ada, dan di bahasa Java itu juga ada. Tapi kalau di Python itu mudah teman-teman. Def index variabel parameternya apa, misalnya a atau a b c titik 2, lalu isinya itu ini code, ini codingnya, ini codenya. Nah, jadi dia nggak perlu kurung kurawal seperti tadi, jadi lebih enak lah indentasinya, cukup menggunakan indentasi itu seperti ini teman-teman, seperti ada tab. Kalau misalnya kalian nggak kasih indentasi langsung code-nya di sini, nanti akan terjadi error. Makanya ada yang namanya indentasi. Yang kedua adalah bahasa serbaguna atau multiguna. Di Python ini itu seperti JavaScript teman-teman. Ketika kalian menguasai bahasa pemrograman Python, itu kalian langsung bisa membuat berbagai macam program. Contoh seperti web development, data scientist, otomasi ataupun scripting, game development, dan juga IoT, Internet of Things. Jadi menurutku lebih sama lah ya, kayak JavaScript yang multifungsi juga. Kalau di Python itu web development-nya itu framework-nya namanya Django dan Flex. Yang kedua itu data scientist dan AI itu biasanya pakai TensorFlow, Pandas atau NumPy. Yang ketiga otomasi itu mengotomatisasi pekerjaan seperti rename file atau scraping data dari web. Susah banget. Yang selanjutnya game development itu biasanya Pygame.
Nah, saya juga pernah nyoba. Yang terakhir tuh IoT itu biasanya pakai Raspberry Pi untuk project IoT. Selanjutnya yang ketiga itu memiliki banyak perpustakaan atau library dan framework. Jadi Python itu punya banyak ribuan library open source ya teman-teman, yang membuat programmer itu memudahkan pengembangannya. Misalnya pada Flash atau Django itu untuk membuat website, NumPy atau Pandas untuk data scientist, TensorFlow atau PyTorch itu untuk AI, Selenium itu untuk web scraping. Lalu yang keempat itu multi-platform, itu bisa berjalan di mana saja. Ketika kalian ingin belajar bahasa pemrograman Python ini, kalian gak usah bingung teman-teman. Kalian tuh install di Windows lah, di Mac lah, di Linux lah, itu bisa teman-teman, santai. Mudah kok instalasinya, nanti kita bahas. Bahkan kalian itu bisa menjalankan Python itu lewat browser itu, tetapi kalian harus akses yang namanya Jupyter Notebook. Yang kelima, memiliki komunitas besar dan dokumentasi lengkap. Python tuh mempunyai salah satu komunitas terbesar di dunia teman-teman, selain di PHP-nya. Lalu kalau kalian mengalami masalah dalam saat belajar Python ataupun kalian membuat sebuah aplikasi, kalian gak usah bingung, kalian bisa mencari solusi itu di Stack Overflow atau di GitHub-nya atau di dokumentasi resminya, ataupun kalian menggunakan library apa gitu, kalian bisa mencari di dokumentasi Python-nya. Tapi sekarang zamannya AI, kalian harus sebenarnya lebih mudah, gak perlu di Stack Overflow. AI-nya itu biasanya saya menggunakan ChatGPT ataupun Blackbox.ai. Itu lebih mudah teman-teman. Kalian copy codingannya, kalian copy errornya, lalu kalian enter, nanti muncul fixingnya itu seperti apa. Yang terakhir itu bahasa pemrograman berorientasi objek, OOP dan fungsional. Yang seperti saya bahas tadi, Python itu bisa menggunakan OOP teman-teman untuk membangun aplikasi skala besar. Jadi kenapa harus OOP? Karena OOP itu lebih mudah, dan istilahnya itu ketika kita membuat project dan kita desain, ada programmer lain, itu lebih mudah menggunakan OOP daripada tidak menggunakan OOP. Python juga mendukung functional programming untuk kode yang lebih modular dan bersih. Cara instalasi Python, kita sudah di tahap instalasi teman-teman. Tepuk tangan. Jadi cara install Python-nya itu sebenarnya mudah sih teman-teman. Kalian tinggal buka link Python-nya itu. Jadi kalian tinggal buka link Python ini di browser kalian masing-masing, lalu kalian klik versi terakhirnya untuk Windows ataupun kalian Linux, nanti dia langsung otomatis biasanya kayak kalau instalasi seperti ini. Kalau kalian sudah berhasil dan koneksinya stabil, itu kalian klik .exe nya ini, nanti muncul setup instalasi, klik install now. Jadi kalian klik ini dan jangan lupa add python.exe to path. Maksudnya ini adalah kalian pastikan harus centang pilihan ini karena akan menambahkan direktori instalasi Python ke environment variable di Windows ya. Jadi kalian bisa menjalankan Python itu dengan mudah itu nantinya, entah itu nanti di command prompt-nya ataupun di Visual Studio Code. Jadi nggak perlu setting ulang lah. Lalu kalian tunggu instalasinya hingga berhasil. Ini mungkin ya butuh 1-2-3 menitan lah untuk menunggu instalasinya. Lalu jika berhasil muncul seperti di bawahnya. Nanti kalian disable path length limit ya teman-teman. Ini maksudnya itu path atau path gimana sih bacanya? lupakan. Jadi kalian itu disable ini itu digunakan supaya Python itu bisa membaca 260 karakter lokasi file program
atau file kalian. Python ini, disable path length limit ini itu untuk mengizinkan path file atau directory itu lebih dari 260 karakter. Dan ketika kalian langsung close ini tanpa klik ini, kemungkinan akan tidak bisa mengakses file dengan benar. Jadi katakanlah kita buka ini, dan ini kan pathnya teman-teman. Ketika kalian pathnya lebih dari 264 kali karakter, nanti dia tidak akan bisa membaca apa di Pythonnya. Nah, ini mencegah path file menjadi lebih panjang, sehingga mencegah error teman-teman saat install atau menggunakan library Python lainnya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai instalasinya, kalian tinggal klik di browser dan command prompt, kalian ketik python -version, lalu akan muncul versinya seperti ini teman-teman. Jadi simpel kan. Kita coba langsung. Seperti ini teman-teman. Jadi kalian masuk ke URL ini python.org/download, atau kalian bisa searching Python download. Nah, nanti akan muncul sama sebenarnya, sama kayak ini. Lalu kalian klik ini, kalian tunggu download. Karena gua sudah download, jadi gak perlu download. Kalian klik .exe nya nantinya. Nah, jangan lupa ini teman-teman, add python.exe to Python. Jadi kalian nggak usah repot-repot ke environment variable di Windows, nanti secara otomatis langsung menambahkan sendiri. Klik install. Kita tunggu. Oke, instalasi sudah berhasil. Di gua nggak ada muncul seperti yang di PowerPoint ini ya teman-teman, karena dulu pernah instalasi, jadi nggak perlu mematikan padnya. Oke, kita close, dan ketika kita jalankan di Python, nah langsung muncul nih teman-teman. Sangat ya, Python namanya seperti ini, dengan Python. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Di video lainnya nanti kita akan belajar menjalankan Python. Bagaimana sih cara menjalankan Python? Entah itu di idle-nya, atau di command prompt-nya, atau di Visual Studio Code. Kalau di Visual Studio Code itu nanti hampir persis sih seperti yang saya jalankan tadi. Lalu juga ada yang namanya idle milik Python ini. Nanti jangan khawatir, nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih, jangan lupa follow ya. Bye bye.